Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra. Baik, hari ini kita akan membahas tentang soal cerita pengurangan bilangan bulat. Gini, jadi dalam pemahaman soal cerita itu biasanya ada beberapa soal tertentu punya ciri khas ya. Itu yang biasanya anak-anak salah dalam memahami. Nah, sebelum kita membahas ini perlu kita ulang terlebih dulu sedikit ya tentang apa sih istilah-istilah dalam soal cerita itu yang biasanya berhubungan dengan bilangan bulat positif atau negatif ya. Kalau bilangan bulat positif itu biasanya berhubungan dengan maju, naik, apalagi pendapatan, suhu memanas gitu ya, atau apa ya, dan lain sebagainya lah. Oke, ini nggak cukup tempatnya nanti. Terus kalau yang negatif apa aja? Ya kebalikannya ya, mundur, turun, pengeluaran, oke, dan seterusnya. Oke, saya rasa ini cukup mudah, tapi perlu diingat-ingat gitu ya. Ini ciri khasnya. Nah, ini ada soal cerita seperti ini. Seekor merpati sedang makan biji jagung di atas tanah. Kemudian merpati itu terbang ke atas pohon. Berarti awalnya, ingat biasanya saya kalau ada soal cerita seperti ini lebih baik saya gambar biar lebih paham. Oke, awalnya ini ada awalnya itu ini ada pohon gitu ya. Oke, pohon, kemudian ada seekor merpati di sini. Oke, ya ini merpatinya. Aduh, merpati macam apa ini ya? Oke lah, merpatinya di situ. Kemudian, salah. Sebentar. Oke, biar merpatinya bisa naik ya. Oke. Kemudian merpati itu terbang ke atas pohon. Berarti ini adalah titik awalnya. Ya, ini awalnya. Kemudian terbang dia ke atas pohon. Berarti ke sini. Ke atas pohon. Bertengger di sini. Oke. Ketinggiannya 20 meter. Pohonnya tinggi banget ini. Jika merpati tersebut turun dari pohon sejauh 11 meter, kemudian dia itu turun lagi. Jadi habis dari sini naik, kemudian turun lagi. Sejauh berapa? Kejauhan 11 meter toh. Berarti sampai sini lah kurang lebih ya. Mungkin ada pohon lagi gitu, mungkin ada ranting lagi gitu ya, dia bertengger ke situ mungkin ya. Oke, ini 11 meter. Oke, 11 meter. Di manakah posisi merpati tersebut dari posisi semula? Berarti ini dah yang ditanyakan. Berapa ini? Nah, gitu kan. Jadi ini cukup mudah sekali. Kita anggap saja yang lantai dasar ini adalah start ya, 0 gitu ya. Kemudian dia naik. Kalau naik itu kan berarti positif ya. Ini sama-sama meter, jadi saya nggak tulis satuannya. 1 meternya nggak saya tulis. Kemudian turun. Nah, kalau turun kan apa? Bilangan bulat negatif ya. Turun 11 meter. Berarti sekarang ini bisa kita ketahui dengan aturan jomblo, kelihatan di sini. Agar lebih paham, ini kita ubah jadi penjumlahan. Ya, masih ingat kan? Oke lah, nggak apa-apa di tanda ini. Kalau diganti penjumlahan, maka bisa berbunyi seperti ini. Seret, negatif 11 ya. 20 ditambah negatif 11 itu sama aja dengan 20 kurang 11. Nah, bilangan bulat positifnya
sebanyak 20. Ada 20 gini maksudnya ya. Ada 20 kartu positif. Ada 11 kartu negatif. Kemudian kalau ini dipasangkan, pasti yang nggak punya pasangan alias jomblo itu kan yang kartu positif. Sebanyak berapa? Ya gampang. Kalau 20 kurangi 11 kan berarti ada 9 kartu positif yang jomblo. Berarti jawabannya di sini adalah 9. Tapi ingat, ini soal cerita, nggak boleh cuma dijawab 9. Wah, kurang ini, nggak jelas. Nah, kamu perlu kasih kesimpulan. Jadi, posisi merpati sekarang 9 meter. Ingat, acuannya apa tadi? Di atas tanah, di atas permukaan tanah. Begitu ya. Jadi kesimpulannya harus jelas. Sampai di sini saya rasa cukup dimengerti. Baik, kita beralih ke soal yang berikutnya. Ini saya geser dulu. Baik, soal berikutnya. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada siang hari 17 derajat Celcius. Menjelang tengah malam suhu udara turun 11 derajat Celcius. Berarti nih gampang ya. Misalkan agak bingung ya seperti biasa kita gambar. Kalau nggak digambar nggak apa-apa sih. Puncak Jayawijaya di sini. Puncaknya ini kalau waktu siang hari 17 derajat Celcius. Menjelang tengah malam suhu udaranya turun ya. Jadi kalau turun itu berarti kan dikurangi. Berarti dikurangi 19. Karena di sini kalimatnya bukan menjadi loh ya. Kalau turun menjadi itu berarti turunnya kita nggak tahu turun berapa, tapi tahu itu ternyata jadinya 19 derajat Celcius. Tapi kalau turun gitu nggak ada kata menjadi, berarti kurangi langsung 17 derajat Celcius turun 19 derajat Celcius. Nah, berapa derajat suhu udara di puncak tersebut pada malam hari? Nah, agar lebih mudah ini dipahami, ingat yang pertemuan sebelumnya, ubah dulu ke bentuk penjumlahan. Maka ini berbunyi seperti ini. 17 ditambah negatif 19. Kalau saya punya kartu bilangan positif sebanyak 17 dan kartu bilangan negatif sebanyak 19, ya pasti ini yang nggak punya pasangan alias jomblo itu adalah kartu bilangan negatif. Nah, oleh karena itu pasti berapa jawabannya? Yang tersisa kan pasti negatif, itu berapa? Cari gimana? Berapa? Negatif 2. Oke. Bisa cukup dimengerti sampai sini? Oke? Siap. Nah, tapi ingat ini soal cerita. Kalau soal cerita kasih dong kesimpulannya. Berapa derajatkah suhu udara di puncak tersebut pada malam hari? Jadi ini saya geser dulu karena nggak cukup tempatnya. Jadi suhu udara di puncak pada malam hari adalah negatif 2 derajat Celcius. Oke. Cukup mudah ya. Baik, sekarang kita masuk di contoh kasus yang lainnya. Ini yang biasanya sering salah. Selisih. Nah, ini yang sering
kali salah dalam memahami. Ingat, kalau ada soal cerita yang menanyakan selisih, itu berarti, kalau selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Maksudnya gimana nih? Gampangannya gini aja, misalkan saya tanya nih, Fulan, kamu tinggimu berapa? 170 cm Pak. Oke. Kalau kamu berapa tingginya? Yang lain ini, siapa yang pakai kacamata misalkan, tingginya berapa? 150 Pak. Nah, selisihnya berapa? Nah, kalau kita bicara selisih kan nggak mungkin 150 kurangi 170 kan nggak mungkin. Pasti 170 dikurangi 150. Yang besar, bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil. Nah, ini yang sering simple tapi ya terkadang jadi masalah ketika di soal cerita. Contoh aja seperti ini, misalkan ya, sebuah tempat ya, sebuah tempat tuh. Ini sebuah tempat, misalkan tempat A gitu aja ya, di Antartika. Oh, di kutub nih. Itu kalau malam negatif 5 derajat Celcius. Wah, demi kita. Nah, saat ini tadi saat malam ya, ini saat malam. Saat malam hari negatif 5. Ketika pagi hari itu menjadi berapa ya? Misalkan menjadi 2 derajat Celcius misalkan. Yo si adem iki rek. Antartika ya, ketika pagi hari. Padahal aku ya gak tahu tuh rek. Saya nggak pernah tahu di Antartika itu suhunya berapa. Ya ini pura-puranya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan berapa, sini tak kecilin dulu ke besar. Berapa selisih suhu di Antartika saat malam dan pagi. Twing. Selisih suhu di Antartika saat malam dan pagi, dengan pagi kok, dan dengan pagi. Berapa selisih suhu di Antartika saat malam dengan pagi hari? Ingat, selisih itu, ingat ya, selisih itu berarti sama dengan besar dikurangi besar kurangi kecil ya. Yang besar tadi berapa? Yang besar tadi yang mana kira-kira? Negatif 5 apa 2? Yang besar itu negatif 5 apa 2? Yuk, 2. Sip. Yang besar itu 2 dikurangi, nah, ditulis dulu ya kurangnya. Dikurangi berapa? Yang kecil dari mana? 2 dikurangi, ingat yang kecil itu tadi adalah negatif 5. Berarti ingat ini ada dalam kurungnya. Nah, ini yang harus hati-hati. Biasanya salahnya di sini. Nah, berarti sekarang 2. Ingat kalau ada penulisan seperti ini, apa? Jadi tanda apa? Betul, tanda plus. Nggak tahu ini ada yang jawab pada 2 ditambah 5. Berarti jawabannya 7.
Berarti kesimpulannya di sini adalah jadi selisih ya. Jadi selisih pagi dan malam sebesar selisih suhu ya, maksudnya suhu sebesar 7 derajat Celcius. Jadi selisih suhu pagi dan malam sebesar 7 derajat Celcius. Ini yang biasanya sering keliru kalau ada kata selisih. Hati-hati ya. Selisih pokoknya besar kurang kecil. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan tulis di komentar ya. Jika video ini bermanfaat ya kasih like. Kalau enggak ya gak usah dikasih like. Kalau bermanfaat ya di share biar yang lainnya bisa tahu. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya sekalian dibunyikan di ding gitu ya. Ya biar bisa mengikuti video-video yang menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.